Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GL manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas, yaitu yang tampak dari luar ya adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil kita perhatikan tongkrongannya itu lurus, jangan sampai dia miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya ya, sudah bermasalah, perlu diperbaikin. Nah, terus habis itu untuk body ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut itu kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas benturan atau bekas nabrak, dia nutnya itu masih presisi, jarak antara kiri dan kanan, serta dia tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat juga. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita cek pantulan dari bayangan objek yang ada di seputar mobil. Pastikan bahwa bayangannya itu dia lurus ya, lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian bodi ya, bodi luar, baik lampu juga, kaca-kaca, terus velg, ban, kita cek, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi mobil eksterior secara luar itu aman. Nah, dan cocok dengan apa yang kita inginkan ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah cek sekeliling keseluruhan bagian luar mobil, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, dia kuncinya tergabung ya dengan remote. Jadi sekarang saya buka mobilnya ya. Oke. Nah, jika kita buka mobil R3 ini, pertama kali kita buka, kita pencet unlock. Nah, dia hanya terbuka pintu supir, bagian supir aja. Nah, jika kita tekan sekali lagi, nah dia akan terbuka secara keseluruhan semua pintunya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, oke. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu untuk pedal dia kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian mobil, seperti itu. Jadi pedal juga kita perhatikan bagaimana kondisinya. Terus habis itu di masing-masing jok juga kita perhatikan kondisinya bagaimana, jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di kolong jok. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa bagian tersebut aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan rasa duduknya, terus posisi kita mengemudinya enak tidak, seperti itu. Nah, terus habis itu juga jangan lupa juga dashboard, panel-panel instrumen yang ada di kondisinya. Nah, terus habis itu juga di ini agak gelap ya. Nah, plafon juga kita cek kondisinya seperti apa. Nah, terus habis itu juga kondisi dari sarung jok juga kita perhatikan. Nah, ini kebetulan sarung jok ini semi permanen ya, semi permanen, tidak permanen. Jadi semi permanen, tidak permanen. Jadi ini sarung ya, jadi sarung. Jadi jok aslinya lapisan aslinya masih ada di belakang sarung ini. Dan dia warnanya juga menyesuaikan ya dengan warna di luar merah seperti itu, dan kondisinya juga masih lumayan oke. Nah, jika kita pastikan, kita cek semua bagian dari interior mobil, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, yang penting kita periksa adalah kita buka kap mesin
Terus kita periksa mesin ya, mesin bagian atas, terus kita ngolong juga ke bagian bawah, pastikan tidak ada rembesan. Terus habis itu juga di bagian kaki-kaki juga kita ngolong, kita periksa kondisinya seperti apa, pastikan tidak ada rembesan dan tidak ada pula karat-karat juga yang ada di bagian bawah mobil. Nah, jika kita pastikan itu sudah aman, kita jangan lupa juga periksa kondisi oli, level oli, terus habis itu radiator coolant, kondisi dan levelnya. Nah, jika itu sudah kita periksa juga, nah barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, oke. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan dia, sebentar saya kecilin dulu volume radio ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya langsung jreng. Jadi jangan sampai dia tersendat. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan yang pertama bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya sudah bermasalah ya, perlu diperbaikin. Nah, terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam mobil bisa kita rasakan dengan pertama kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin, terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan di engine mountingnya sudah perlu diganti, sudah pecah ya, sudah pecah atau sudah retak. Nah, terus habis itu juga bisa jadi di mesinnya pincang, jadi perlu ditune up, dicek ya ke bengkel, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus habis itu berikutnya kita periksa di kilometer mobil. Nah, di Suzuki R3 ini kilometernya di 52.000. Jadi umur 9 tahun berarti termasuk KM yang minimnya seperti itu. Nah, di Suzuki ini juga, Suzuki R3 ini juga masih ada buku servis, tapi buku manualnya sudah hilang ya di pemilik sebelumnya. Jadi kita cek, ini dia ada rekor servis dari awal sampai terakhir ganti oli di kilometer 43.000. Jadi berikutnya mungkin di 53.000 ya, nanti ganti oli berikutnya seperti itu. Pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus kondisi fisik mobil secara keseluruhan serta rekod servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Itu oke. Sekarang kita periksa bagian mesin ya. Nah, ini di sini untuk buka kap mesin depan. Nah, terus habis itu di sini ada tombol buat fog lamp depan seperti itu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, bisa kita taruh koin segala macam. Nah, ini ventilasi AC. Nah, terus di bagian sini, bagian pintu. Nah, di sini ada power window ya, power window untuk keempat sisi pintunya seperti itu. Dia auto down tapi dia ke atas tidak auto ya. Nah, ini buat central lock. Nah, di sini untuk pengaturan spion dia sudah elektrik tapi belum retract seperti itu. Oke. Nah, terus door trim juga kita periksa. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke, masih aman, masih bagus. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, sealer di pintu ini kita periksa, kondisi masih oke, masih aman seperti itu. Oke. Nah, sealer pintu itu perlu kita periksa. Karena apa? Karena kalau sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa mesin ya. Kita periksa mesin, kita buka kap mesin. Nah, oke. Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi R3 ini termasuk mobil dengan mesin yang bisa dikatakan antara 1300 dan 1500 ya, dan dikatakan tergolong irit. Nah, untuk memastikan mesin kondisi masih oke, kita bisa dengar secara sekilas bahwa suara mesinnya itu ritmenya dia teratur dan suaranya juga halus. Nah, untuk memastikan mesin yang bagus juga itu kita bisa lihat dari getaran mesin. Jadi mesin yang bagus dia getarannya minim seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, nah yang pertama kali kita periksa itu adalah di sealer kap mesin. Pastikan bahwa sealer kap mesin itu aman. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin pastikan dia tidak ada reparasi atau cat ulang atau perbaikan ketokan dan sebagainya. Nah, terus habis itu juga di bagian depan, ini kita sebut apron ya, besi yang memanjang di bagian depan, kita periksa juga jangan sampai ada bekas ketokan atau perbaikan ulang. Nah, terus di bagian sini-sini juga kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada ketokan atau cat ulang atau perbaikan.
Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa di komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat, dan juga tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Seperti itu. Oke. Nah, jika bagian mesin kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba periksa ke bagian-bagian lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga 7 seater ya, 7 penumpang yang terkenal irit, terus bandel juga, terus termasuk salah satu yang nyaman di kelasnya, terus perawatannya juga mudah. Hampir semua bengkel bisa menangani Suzuki R3 ini, dan hampir di seluruh Indonesia juga ada bengkel resminya Suzuki. Mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian belakang ya, bagian belakang. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin hampir sejengkal ya, hampir sejengkal. Terus habis itu headroom saya dapat sekitar berapa jari nih ya, mungkin 8 atau 9 jari. Jadi cukup lega ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini plafon juga kondisi masih oke. Nah, terus habis itu juga jok di bangku baris ke tengah ya. Di tengah dia pelipatannya bisa 40%, 60% dilipat ke depan. Nah, di sini juga ada senderan tangan yang dia dibuka ya, ini tertutup resleting, bisa dibuka. Nah, apabila kita duduk berdua di bagian tengah. Nah, dia senderan kepala ada 2 yang bisa diatur ketinggiannya, level ketinggiannya. Nah, terus habis itu di belakang sendiri ini jadi jok baris tengah ini juga bisa dimajukan ya, dimajukan untuk dapat space yang lebih besar untuk penumpang di baris ketiga. Nah, di sini ada cup holder. Nah, di sini ada kantong, ada tempat penyimpanan ya kecil. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di jok bagian belakang dia pelipatannya 100% ya, 100% ke depan. Ada 2 senderan kepala, terus masing-masing juga dilengkapi dengan seat beltnya, 2 seat belt seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada seat belt 3 titik. Nah, di tengah seat beltnya 2 titik. Nah, terus di sini ada cup holder. Di sini ada cup holder, sama sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kantong penyimpanan seperti itu. Nah, dia AC-nya sudah double blower. Ada 3 kecepatan. 3 kecepatan ya, level kecepatan. Nah, kita periksa. Nah, di sini kisi-kisi AC juga masih aman, masih oke. Nah, dia angin AC-nya juga masih hembusan anginnya juga masih dingin dan kencang, hanya di level 1 aja ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut periksa. Nah, di sini door trim juga kondisi juga masih oke. Di sini ada cup holder, sama di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Child lock juga sudah dilengkapin. Nah, kita periksa juga, jangan lupa sealer di pintu juga kita periksa. Kita pastikan kondisinya bagaimana, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini dia belum ada defogger, tapi air wiper sudah ada, terus sama sini wiper belakang juga sudah ada. Nah, kalau bawaan pabrik dia memang belum ada ini. Nah, sensor parkir juga belum ada ya. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita periksa di belakang. Nah, untuk memeriksa bagian belakang, kita memastikan bahwa dia tidak bekas nabrak belakang. Kita cek sealer yang ada di pintu. Terus bagian-bagian sini juga kita periksa, pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan seperti itu. Oke. Nah, apabila jok baris ketiganya tidak dilipat, masih ada space tapi tidak terlalu besar. Tapi apabila jok baris ketiganya dilipat, dia bisa rata lantai dan bisa dapat space bagasi yang lumayan besar seperti itu. Nah, di bagian bawah sini ini ada kantong, ada tempat penyimpanan tertutup seperti itu. Oke, yang lumayan bisa naruh barang-barang kecil. Nah, di sini buat buat dongkrak dan kunci-kunci ada di sini. Oke. Nah, terus dia untuk ban cadangannya ada di bawah seperti itu. Oke, ban cadangan ada di bawah. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasi. Kita lanjut ke sini. Nah, dia untuk pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, terus kita periksa juga di sini bagian kiri. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah, dia bahannya fabric ya. Ini sama seperti bahan jok. Nah,
Terus habis itu di sini child lock juga ada. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Nah, ini kondisi sarung joknya. Bisa kita lihat. Nah, ini kondisi dashboard secara keseluruhan dari depan, dari belakang ya. Oke, kita ngelihat secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pintu depan sebelah kiri. Nah, di sini door trim juga kondisi masih oke. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa. Pintu juga kita periksa kondisinya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita periksa bagaimana kondisi dashboard. Nah, ini kita buka karena kaca filmnya agak gelap. Nah, di sini kita periksa kulit jeruk yang ada di setir masih oke, masih bagus. Setir juga kondisi masih oke. Nah, ini speedometer. Dia speedometer ada RPM, terus habis itu ada kecepatan. Di sini ada MID-nya juga, bisa kita tahu sudah berapa kilometer pemakaiannya. Nah, di sini bisa buat lampu ya, pengaturan lampu sen. Terus di sini buat pengaturan buat wiper ya, wiper depan belakang sama semprotan air wiper. Nah, terus habis itu di sini kisi-kisi AC juga kondisi masih dingin. Nah, terus di sini ada lampu hazard. Di sini ada buat lampu hazard. Nah, tipnya dia masih orisinil ya, bawaan pabrik. Dia bisa CD, MP3, radio, FM dan AM. Nah, terus di sini untuk pengaturan AC. Jadi pengaturan AC di sini ada suhu AC, terus di sini ada kecepatan AC bisa sampai 4 level. Terus di sini ada buat arah angin AC. Bisa ke kaki juga. Kaki depan, ini kaki doang. Terus habis itu di sini buat kaca depannya seperti itu. Nah, di sini untuk ventilasi luar dan dalam. Nah, terus di sini ada power outlet. Di sini ada colokan USB. Di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada cup holder. Nah, terus dia manual ya, manual 5 percepatan plus mundur. Nah, ini rem tangan masih mekanis ya. Terus habis itu di sini juga kunci seat belt bisa kita perhatikan nih, apabila di dalamnya ada sisa-sisa lumpur atau karat berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada cup holder yang dipencet ya. Nah, kondisinya juga masih bagus. Ini ventilasi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder juga. Sama ini agak gelap ya. Nah, ini cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Terus habis itu di atas di sini ada lampu baca. Terus di sini ada spion yang belum bisa diatur untuk kesilauannya. Nah, terus di sini di sun visor dia belum ada cermin di sebelah supir. Nah, di penumpang dia sudah ada cermin seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai Suzuki R3 1,4 tipenya GL manual tahun 2013. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat kami, terus deskripsi mobil, harga sama simulasi kredit kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan bagaimana kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu ininya ya, koplingnya bagaimana, power steeringnya bagaimana, terus perpindahan giginya bagaimana, masih halus atau tidak. Terus habis itu juga rasa berkendaranya bisa kita rasakan dan kita coba dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas ya. Jadi kita bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar mendapat info atau berita, video-video dan stok kami yang terbaru. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami, di Facebook di Zal Motor, terus di Instagram di FF Usfar, terus di TikTok sama Twitter di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist tentang stok mobil yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai
video beberapa mobil Suzuki yang pernah kami punya. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Jangan lupa share juga ke teman, saudara, keluarga, kerabat yang membutuhkan, yang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.